Salam. Marilah kita mempersatukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersuka cita, menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 tambah 3.
kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah minggu ketiga yang setelah Trinitatis. Tema kita hari ini berbuat baik kepada semua orang, yang tertulis di dalam Mazmur 66 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita bersama-sama membacanya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengasihi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Sela. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Mari kita sama-sama. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian sejauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari nomor 39 ayat 1 tambah 3. merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat dari nomor 416 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, hukum Taurat yang pertama sampai hukum yang Taurat keempat. Demikian firman Tuhan. Hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan gunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari,
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati dia dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 126 ayat 1-3. Bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian dari nomor 427 ayat 1-3. Tuhan Yesus dan cinta
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melengkapi sukacita kita dan sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama pada kawan-kawan kita semua. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa gereja pada konteks ini sudah berkembang. Bukan lagi hanya di sekitar Galilea, Judea, Samaria, tapi sudah sampai kepada Pontus, Galatia, Kapadosia, dan sekitar Asia Kecil. Kita bisa melihat komunitas gereja yang pertama-tama dalam Kisah Para Rasul, makan bersama, minum bersama, berdoa secara bersama-sama, dan menyanyi secara bersama-sama. Bahkan milik pribadi menjadi milik semua umum. Itulah kekuatan jemaat awal-awal. Mereka senasib, sepenanggungan, sependeritaan. Tapi biasanya komunitas yang semakin berkembang bisa menjadi peluang potensi konflik juga semakin berkembang. Apa yang terjadi di jemaat Galatia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selain daripada konteks perikop yang kita baca tadi, kita bisa melihat dalam Galatia 5 ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sudah terjadi pernak-pernik, fiksi dan praksi di tengah-tengah jemaat Galatia. Ada yang sombong, ada yang tinggi rohani, ada yang saling menyangkal, menantang, dan sekaligus saling mendengki. Yang walaupun awal-awal jemaat, mula-mula kita tahu bersama,
sekali lagi sependeritaan senasib dan sepenanggungan. Di gereja yang semakin berkembang, tidak lagi seperti itu. Selain daripada doktrin yang berbeda, pemahaman yang berbeda, kemauan dan pengajaran yang berbeda, dan keinginan yang berbeda. Itulah yang kita jumpai di Jemaat Galatia. Dan selain daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, komunitas Jemaat Galatia bukan hanya satu latar belakang berdirinya gereja itu, tapi ada beberapa gereja, ada beberapa latar belakang selain daripada bangsa yang di diaspora tidak lagi dikuasai, didominasi oleh kalangan tertentu. Ada yang rohani menurut pikirannya, ada yang lebih unggul, yang lebih utama, dan yang lebih pandai. Sehingga Rasul Paulus berbicara, supaya di antara satu dengan yang lain bertolong-tolongan, tidak saling mencela, tidak saling menghukum, tidak saling menghina, tapi saling tolong-menolong, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah mendengar perkataan ucapan seperti ini mengenai ajaran kekristenan. Dan kalau itu diperhadapkan di luar daripada kita, maupun di kalangan kita, kalau ada pertanyaan, enakkah menjadi agama Kristen? Lalu ada orang mengatakan enggak enak ajaran Kristen. Tapi ada sebagian mengatakan enak menjadi agama Kristen. Tapi kadangkala ini menjadi satu teguran kepada kita. Apakah gunanya agama Kristen? Dan apa faedahnya ajaran kekristen? Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena selalu berbicara tentang kasih, tapi perlakuannya bukan melakukan kasih. Terlalu obral mengenai kemurahan, tapi yang dilakukan justru bukan kemurahan. Sering berbicara tentang kebenaran, tapi yang dia lakukan bukan soal kebenaran. Tapi yang jelas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, justru perlakuan hukum yang ditentukan oleh Tuhan. Jikalau kita saling membantu, saling menolong di antara saudara lain, berarti kita sudah melakukan hukum daripada Tuhan sebagaimana yang sudah kita dengar bersama. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Akan hukum yang diberlakukan dalam agama kekristenan justru bertentangan dengan zaman modern atau peradaban modern. Yang menang itulah yang pandai, yang kalah itulah yang tolol. Tapi kekristenan justru menyangkal diri. Bahkan kalau dipertanyakan tentang kasih, kalau dilanjutkan kata-kata tadi, enakkah menjadi agama Kristen? Lalu kita bisa mendaftarkan menjadi tantangan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menjawab itu, enakkah menjadi agama Kristen? Karena apa? Justru ajaran kekristenan, kasihanilah sesamamu manusia. Jikalau ada yang menampar pipi kirimu, kasihlah pipi kanan. Tapi siapa di antara kita yang mau dan rela diberi pipi kanannya? Jikalau kamu dilempar dengan batu, balaslah dengan pisang. Lalu kita menjawab, janganlah pisang yang mentah, pisang yang masak, supaya langsung bisa dimakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentang perlakuan, tentang kasih. Jikalau kamu memiliki 2 baju, kasihlah satu terhadap orang miskin. Tapi kita sering menjawab, Pak Pendeta, Pak Penatua Sintua, itu kan bilangan 2. Baju saya sudah lebih daripada 3. Dan itu tidak termasuk lagi bilangan 2, tapi sudah bilangan 3. Siapa yang mau di antara kamu menjadi pemimpin,
baiklah dia menjadi pelayan. Siapa yang mau terdahulu, baiklah dia yang terkemudian. Siapa di antara kamu diminta berjalan 1 mil, lakukanlah 2 mil. Itulah topik-topik tema-tema daripada hukum kasih yang sudah ditegaskan oleh Tuhan. Selain daripada itu, tapi kadang kala Bapak Ibu dan saudara-saudara, justru yang tidak diingini oleh saudara-saudara kita, justru itu yang kita lakukan. Yang tidak dimaui, tidak disukai oleh saudara-saudara kita, justru itu yang kita berlakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan tadi bertolong-tolonganlah. Dan kalau dipertanyakan kepada kita, kalau ini harus kita jawab, manakah lebih gampang melakukan yang baik daripada yang jahat? Kalau itu pertanyaan dan harus kita jawab, mana lebih gampang kita melakukan yang baik daripada yang jahat? Adik-adik bisa menjawab itu? Mana lebih gampang? Pasti lebih gampang melakukan yang apa? Yang jahat. Sebenarnya jauh lebih gampang melakukan yang baik daripada yang jahat. Kalau kita melakukan yang jahat, kita bandingkan soal memberi daripada mengambil. Kalau ada sesuatu milik kita yang harus kita serahkan kepada saudara, keluarga dan pemilik kita, kan terlalu sederhana, gampang. Ini sama Anda, ini sama Namburu, ini sama tulang. Daripada kita mencuri, mengambil hak orang lain, kita sudah mengatur strategi. Kalau sudah kedapatan, apa jawaban kita? Apakah kita lari? Apakah konsekuensinya kalau kita melakukan yang jahat? Tapi kadangkala yang tidak kita sukai, justru itu yang kita lakukan. Dan apa yang disukai orang, justru itulah yang tidak kita lakukan. Dalam komunitas dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada dalam arti penderitaan, senasib dan sepenanggungan. Tapi komunitas yang semakin berkembang kita lihat, Bapak Ibu dan saudara-saudara mungkin akan merasa agak sedikit kita disinggung. Kalau dulu ada orang seperti hujan ini, lalu ada tamu yang lewat, ada orang lewat, mampir teras rumah kita, itu akan kita sambut dengan berbagai tawaran. Tapi kalau sekarang sudah ada awas anjing galak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Walaupun tidak ada anjing di situ, tapi itu sudah mengatur dan menarik garis antara satu dengan yang lain. Yang berikut, kalau ada yang salah, ditegur dengan lemah lembut. Ini mungkin menjadi persoalan bagi kita. Karena biasanya orang Batak kan selalu keras-keras, tidak orang yang lemah lembut. Tapi tidak selamanya yang lemah lembut itu baik. Ini pernah pengalaman, karena kebetulan hujan Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi suara saya agak lebih kuat, lebih keras daripada yang biasanya, supaya nanti saudara-saudara jangan menganggap bahwa ini penuh dengan amarah. Biasanya di gereja-gereja kan ada pertanyaan sektor-sektor. Dan biasanya kalau hujan kan selalu ada alasan, tidak banyak yang datang ke pertanyaan. Tapi selama COVID ini nggak ada lagi pertanyaan sektor-sektor, sudah dipulkan di gereja. Dan biasanya sektor yang melakukan pertanyaan dan tuan rumah sudah menyiapkan kopi, teh, lapet, mie atau sejenisnya. Tapi karena hujan banyak yang enggak datang. Dan kebetulan yang tuan rumah adalah janda. Dan yang berkhotbah pada waktu itu adalah penatua sintua yang sudah duda. Lalu tidak begitu banyak yang datang. Datanglah sintua duda ini mengatakan,
dalam bahasa Batak. Dipahabis mau nate sayang katanya. Tahu? Adik-adik belajar bahasa Batak. Jangan terlalu bangga nggak tahu bahasa Batak. Satu-satunya suku yang siap menghadapi tantangan zaman sehebat apapun adalah suku Batak Toba. Karena apa? Karena ada tatanan sosial yang mengatur kita. Sobamar hula-hula, elek marboru, manat mardongat tubuh. Orang Karo sehebat-hebatnya orang Karo pasti bahasa Karo. Orang Simalungun sehebat-hebatnya pasti bahasa Simalungun. Dan kalau orang Sipiro Akkola Mandeling pasti bahasa Akkola. Tapi orang Batak Toba terlalu nasionalis dan terlalu modern. Kadang bahasa Batak dan kadang bahasa Indonesia. Siapa tahe eda katanya. Sudah tahu edanya tapi ditanya lagi dalam bahasa Batak tapi sekaligus bahasa Indonesia. Siapa tahe eda. Tak tahu kita bahasa apa itu. Tapi yang jelas ada bahasa Batak, bahasa Indonesia. Lalu sudah selesai pertanyaan, tidak banyak yang datang. Lalu datanglah penatua yang berkhotbah tadi, yang kebetulan duda. Dalam bahasa Batak, gudang lapet, gudang nalobi. Lalu penatua tadi ngomong, dipahami semua nate, sayang katanya. Artinya sayang di sana bukan cinta, tapi sayang itu pertanda supaya jangan sia-sia, jangan mubazir. Lalu ibu tadi, tuan rumah pertanyaan itu juga menjawab, di pahabi samang mak, sayang katanya. Lalu ada orang mendengar anggota jemaat, lalu itulah menjadi gosip. Tahu kalian bahwa penatua Amang Siadui dengan inang Boru ini sudah marsayang-sayang katanya. Itu dalam bahasa yang lembut. Tapi jagalah kapan kau lembut dan kapan kau kasar dan kapan kau tegas. Tapi yang jelas kalau itu dipertanyakan kepada kita supaya kita juga jangan tergelincir, supaya kita bisa memahami situasi kondek dan tertentu dan jelas. Jangan mencela, jangan menghakimi, dan jangan saling menghina. Dan yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Paulus berbicara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan lemah berbuat baik. Kalau dipertanyakan kepada kita, mungkin di antara kita adalah hal yang normal melakukan kasih, tapi tidak konsistensi pada satu ketika berhenti. Kenapa berhenti? Alasannya sederhana. Karena yang kita tolong tidak tahu diri. Yang kita bantu tidak tahu mengucap syukur. Dan yang kita tolong juga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak pernah bertobat. Lalu kita akan ngomong, gak ada gunanya melakukan kasih. Gak ada gunanya kita berbuat baik. Tapi yang jelas pemberlakuan hukum Kristus, tidak ada alasan untuk tidak menolong. Tidak ada alasan untuk tidak membantu. Dan tidak ada alasan untuk berhenti. Karena apa? Karena hukum yang dibangun oleh Tuhan bukan hukum berbalasan. Saya mau mencintai Anda bila Anda juga mau mencintai saya. Saya mau menolong Anda bila Anda juga melakukan hal yang sama terhadap saya. Saya mau melakukan itu kepada Anda jikalau perbuatan yang sama juga saya terima. Tapi hukum kasih yang dibangun oleh Tuhan, meskipun kendati pun, biar bagaimanapun, dan sekalipun Tuhan tetap mencintai kita. Dan ingat, hukum kasih yang diperintahkan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, pikiranmu, dan segenap hatimu. Dan perlakuan yang sama, kasihanilah sesamamu manusia. Arti kasih di sini, hukum yang dibangun oleh Tuhan, hukum Kristus, tidak hukum berbalasan. Dan meskipun tidak ada balasannya, tapi karena tugas kita, kita akan tetap mengasihi, menolong di antara satu dan lain.
Dan itulah tugas gereja yang ketinggalan sekarang. Karena terlalu banyak berbicara tentang teologi, tapi tidak berbuat melalui teologi. Sehingga komunitas ini, kalau dipertanyakan apakah kuat, jawabannya tidak kuat. Karena kadang kala soal misi tertentu dan tugas-tugas yang harus kita jangkau, itu bisa tidak kita peroleh. Tapi Rasul Paulus berbicara kepada kita, supaya kita tidak jemu-jemu melakukan kasih. Itulah tugas kita, dan itulah pekerjaan kita. Dan melalui kita, kerajaan Tuhan akan semakin nyata, dan melalui kita, pekerjaan Tuhan akan semakin nyata dan tersebar luas. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur buat sapaan firman Tuhan, supaya kami saling bertolong-tolongan di antara satu dengan yang lain, tidak menyombongkan diri. Dan kami supaya tidak menyangka diri kami penuh arti, padahal sebenarnya tidak. Ingatkan kami Tuhan, karena kami sering lalai dan lupa. Yang harus kami kerjakan tidak kami kerjakan. Yang harus kami katakan, tidak kami katakan. Yang harus kami ingat, kami lupakan. Tapi yang mestinya, yang tidak harus kami kerjakan, justru itu kami lakukan. Biarlah hidup kami menjadi hidup, menjadi terang di antara sesama kami. Dan kehadiran Tuhan semakin konkret dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa dalam arti senasib sependertaan, sepenanggungan antara satu dan lain. Dan kehadiran kami mampu menolong, meringankan, membebaskan, melengkapi, saling keterkaitan di antara sesama kami. Malam nantinya juga kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam nantinya Tuhan menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna, gairah hidup yang lebih tinggi. Terima kasih buat hujan gerimis yang membasahi ciptaan-Mu, sekaligus menejukkan hati dan pikiran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 sampai 3.
Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita sekaligus mengucap syukur. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang olehnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Kita beri persembahan kita.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.